Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di siang hari ini untuk melanjutkan perkuliahan terkait dengan materi masih di pembelajaran kooperatif ya. Jadi pada hari ini jadi kelompok 6 ya. Kelompok 6 ada Gia, Zahwa Ramadhania, Sairul Barikiyah, dan Karmelita Kusuma Naya Ningtyas ya. Jadi ada 3 orang yang mungkin kemarin ketika di kelompok 6 memang boleh memilih antara NHT sama TPS ya. Jadi ini 2 pembelajaran kooperatif, tipenya adalah struktural sebenarnya. Terkait dengan satu proses sebenarnya kan bagaimana ketika guru mengatur, bagaimana ketika guru memanage terkait dengan ini ya, respon. Jadi kemampuan siswa untuk memberikan satu respon yang mungkin barangkali di situ kan lebih banyak memang ketika harapannya adalah partisipasi siswa itu lebih terakomodir. Atau mungkin kalau dikatakan orang berpikir bahwa ketika setiap orang itu sudah memiliki tanggung jawab masing-masing, ya harapannya adalah itu menjadi motivasi bagi seseorang itu untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi ketika misalkan saudara di dalam satu kelas, misalkan ketika sudah diberi masing-masing adalah tugas yang berbeda, ya harapannya bahwa itu adalah pekerjaan yang memang harus dilakukan tidak menunggu orang lain. Nah, mungkin salah satu bentuk yang mungkin ketika kita lihat di TPS sebenarnya kan dikelompokkan menjadi berpasangan. Itu kan berarti artinya ada kontribusi langsung ya, daripada nanti 4 orang yang mungkin seperti orang naik mobil yang penting sopirnya jalan ya jalan, kan enggak gitu. Itu mungkin apa itu nanti NHT, kemudian bagaimana nanti NHT itu bisa diterapkan, kemudian apakah NHT itu juga bisa mengakomodir untuk satu pembelajaran yang kalau orang memilih satu model, mestinya pertama disesuaikan dengan apakah model yang diterapkan itu bisa digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Orientasi yang diharapkan adalah pembelajaran di abad 21 ini juga walaupun mungkin artinya kondisi di lapangan itu tidak seperti yang dibayangkan secara teori. Artinya kan ketika harapannya adalah anak bisa berpartisipasi aktif, anak sudah memiliki kecakapan misalkan di dalam berbicara, kemudian ada kemampuan untuk berpendapat, tapi mungkin kenyataan di lapangan adalah bahwa dengan kondisi-kondisi tertentu ya, jadi kadang biasa mengatakan kalau anak usia 11 tahun ke atas ya, di atas 11 tahun adalah berpikir formal, bisa berpikir abstrak, itu pun kan banyak yang tidak terjadi. Atau mungkin kalau katakanlah bahwa ketika orang yang dikatakan bisa berhitung dengan baik, ya bisa membaca dengan baik, itu mungkin usia SD kelas rendah misalkan, tapi ternyata masih sampai SMP, itu kan kenyataan ada beberapa yang mungkin belum bisa melakukan itu. Kalau mungkin satu kelas 1 mungkin memang kondisinya bukan pada kelompoknya, tetapi kalau di atas 50% kan itu berarti problem bersama. Mungkin itu silahkan kelompok 6 Mbak Gia, kemudian Mbak Saril sama Mbak Karmel untuk mempresentasikan. Mohon yang lainnya bisa memberikan, pertama adalah mengikuti, mungkin membaca, dan berikutnya memberikan kontribusi terhadap makalah yang dibuat, sehingga nanti harapannya adalah ketika ada perbaikan
itu memberikan pengalaman kita semua bahwa inilah NHT gitu ya. Jadi yang kita harapkan itu nanti ketika kita selesai pembelajaran itu, kita mengenal misalkan, oh ini NHT, ini PBL. NHT itu seperti apa, PBL itu seperti apa. Sehingga kalau saya membuat sesuatu ini sebenarnya sesuai dengan NHT, sesuai dengan PBL enggak. Sehingga nanti kan ketika ada indikator yang bisa digunakan untuk mengontrol. Orientasinya nanti kan ketika kita mau modifikasi. Memodifikasi itu berarti kan mungkin menambah sesuatu, itu berarti kan kalau disandingkan itu pas ya. Jadi kalau orang memodifikasi sepeda motor, mobil, ya tentunya dia sudah tahu tentang kondisi mobil apa yang akan dimodifikasi. Sehingga spare part atau komponen itu mestinya dipilih yang paling sesuai, dan ketika misalkan digabungkan itu menjadi satu akselerasi yang sangat baik. Jadi gitu ya. Jadi orientasinya gitu. Sehingga nanti kan ketika kita tidak tahu duduk permasalahan, ketika kita mau melakukan inovasi, ya jadi ibarat bangunan ya, kita mau memberikan satu perubahan terhadap bangunan itu, ternyata kita tidak tahu tentang bagaimana struktur bangunan itu, ya akhirnya malah jadi roboh. Jadi kan bisa seperti itu. Jadi satu bangunan yang baik ketika kita inovasi tetapi kita tidak tahu konstruksi dan sebagainya itu, ya, tentunya malah bisa roboh. Nah itu kan berarti ada sesuatu yang salah ketika kita melakukan itu. Mungkin itu, monggo Mbak Gia, Mbak Sairol, dan Mbak Parenisa untuk dimulai. Izin share screen ya, Pak. Ya, monggo. Yeah. Belum, Mbak. Belum bisa, Mbak Gia. Sebentar ya, Pak. Oke, ya.
ini sudah terlihat. Oh, sudah kelihatan ya. Dan nampak digerakkan, bisa nggak? Coba digerakkan dulu. Pindah slide atau apa nih bisa. Oh ya, ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6, saya perwakilan dari kelompok 6 akan menyampaikan diskusi kami mengenai NHT yang terdiri dari saya sendiri, Mbak Sairol, dan Mbak Karmelita. Nah, untuk pengertian NHT sendiri, model pembelajaran kooperatif tipe NHT itu merupakan suatu teknik yang menekankan pada perilaku kerjasama di antara anggota kelompok dan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab serta memberikan kesempatan pada siswa untuk mengeluarkan pendapat. Kemudian untuk teori yang mendasari dari model NHT ini, yaitu pertama ada teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini mendukung model kooperatif tipe NHT karena di dalam penerapannya model ini mengarahkan siswa untuk membangun pengetahuannya secara mandiri yang nantinya akan berlanjut kepada tahapan belajar kelompok diskusi. Kemudian ada teori psikologi sosial. Teori ini menekankan pada kemampuan siswa dalam berpartisipasi secara langsung dalam pembelajaran, sama halnya dengan model kooperatif tipe NHT, sehingga siswa dapat berpartisipasi secara langsung dalam pembelajaran. Kemudian ada teori motivasi. Menurut pandangan teori motivasi, agar dapat mencapai tujuan pribadi mereka masing-masing, haruslah anggota kelompok lain juga dapat mencapai tujuan. Untuk itu, tiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk menunjang timnya guna memperoleh nilai yang maksimal, sehingga termotivasi untuk belajar. Dengan demikian, setiap individu merasa mendapat tugas dan tanggung jawab sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya yaitu komponen dan sintaks NHT. Menurut Trianto mengemukakan ada beberapa komponen model pembelajaran kooperatif tipe NHT, adanya sintaks di dalam model pembelajaran yaitu berupa langkah-langkah atau urutan kegiatan pembelajaran dan adanya kelompok di dalamnya untuk menyelesaikan masalah atau tugas. Sintaks NHT yang pertama yaitu persiapan. Dalam langkah ini, guru mempersiapkan rancangan pembelajaran dengan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau EPP dan lembar kerja siswa atau LKS yang sesuai dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Lalu yang kedua, penomoran atau numbering. Dalam langkah ini, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Pembentukan kelompok disesuaikan dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 3-5 orang siswa. Guru memberi nomor antara 1-5 kepada setiap anggota kelompok dan nama kelompok yang berbeda. Kelompok yang dibentuk merupakan percampuran yang ditinjau dari latar belakang sosial, jenis kelamin, dan kemampuan belajar. Yang ketiga, pengajuan pertanyaan atau questioning dan berpikir bersama atau is together. Dalam kerja kelompok, guru memberikan pertanyaan atau membagikan LKS kepada setiap anggota kelompok sebagai bahan yang akan dipelajari. Pertanyaan dapat bervariasi dari spesifik sampai yang bersifat umum. Selanjutnya, setiap anggota kelompok akan berpikir bersama untuk menjawab dan menyelesaikan pertanyaan dalam LKS. Dalam diskusi kelompok, siswa berpikir bersama untuk menyelesaikan dan meyakinkan bahwa setiap orang mengetahui jawaban dari pertanyaan yang telah ada dalam LKS atau pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Yang keempat, pemberian jawaban atau answering. Dalam tahap ini, guru menyebut satu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya disebut mengajukan tangannya. Guru memilih secara acak siswa yang nomornya sama untuk diberikan kesempatan menjawab pertanyaannya yang mewakili jawaban kelompoknya. Yang kelima, memberikan kesimpulan. Guru memberikan koreksi atau kesimpulan dari semua pertanyaan yang telah dijawab oleh
siswa dalam diskusi kelompok. Lalu yang terakhir, memberikan penghargaan. Pada tahap ini, guru memberikan penghargaan berupa kata-kata pujian maupun simbol-simbol pada siswa dan memberi nilai yang lebih tinggi kepada kelompok yang hasil belajarnya lebih baik. Penghargaan ini dilakukan untuk memacu motivasi belajar siswa, karena motivasi memiliki peranan penting untuk menentukan kesuksesan untuk suatu pembelajaran. Untuk evaluasi pembelajaran NHT, merujuk pada buku Suprijono, penilaian berdasarkan pembelajaran NHT dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama penilaian proses. Penilaian proses dilakukan selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung untuk menilai sikap siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan lembar penilaian sikap yang terdiri dari aspek kedisiplinan, minat, kerjasama, keaktifan, dan tanggung jawab. Lalu yang kedua, penilaian hasil. Penilaian hasil dilakukan berdasarkan kerja yang dilakukan siswa ketika memaparkan hasil diskusi kelompok. Selanjutnya yaitu kelemahan dan solusi NHT. Yang pertama, kelemahannya itu tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru sehingga siswa yang tidak terpanggil akan menjadi jenuh dan cenderung kembali pasif. Solusi yang kita berikan yaitu ketika guru memanggil perwakilan tiap kelompok, kemudian perwakilan tiap kelompok tersebut menyampaikan hasil diskusi dalam kelompok tersebut, siswa lainnya dapat menyimak dan mencatat bagaimana hasil presentasi perwakilan kelompok yang maju. Selanjutnya. Yang kedua, kelemahannya yaitu pengelompokan siswa memerlukan pengaturan tempat duduk yang berbeda-beda serta membutuhkan waktu khusus. Solusi yang kami berikan yaitu guru membagi dan menginformasikan hasil pembagian kelompok sebelum pembelajaran dimulai, sehingga siswa sudah lebih siap dalam melakukan pengaturan tempat duduk. Yang ketiga, yaitu kelas cenderung jadi ramai karena setiap kelompok melakukan diskusi. Solusinya yaitu metode ini janganlah terlalu sering digunakan pada kapasitas peserta didik yang sangat banyak. Selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu skenario model pembelajaran kooperatif NHT. Yang pertama, guru mengingatkan kembali tentang materi sebelumnya, memberikan kuis dan menyampaikan tujuan serta setting pembelajaran. Yang nomor 2, siswa diberikan stimulus berupa contoh soal yang merupakan kegiatan eksplorasi peserta didik. Yang ketiga, siswa diberikan LKS, di mana ini merupakan tahap elaborasi dengan guru memfasilitasi peserta didik melalui lembar LKS untuk menentukan faktorisasi atau pelajaran yang akan disampaikan. Yang keempat yaitu siswa mencari informasi dan berdiskusi dengan kelompoknya. Jadi pembagian kelompok itu telah terjadi di antara 3 dan 4. Selanjutnya yaitu peserta didik yang nomornya terpilih mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Selanjutnya yaitu guru memberikan umpan balik positif dan penguatan. Dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. Yang ketujuh yaitu refleksi kegiatan pembelajaran. Guru memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan dalam pembelajaran NHT ini. Yang terakhir yaitu simpulan pembelajaran dan evaluasi. Untuk sama-sama agar persepsinya sama, maka dilakukan simpulan pembelajaran dan evaluasi oleh guru dan seluruh murid di kelas.
Itulah skenario model pembelajaran kooperatif NHT. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, kami membuka 3 pertanyaan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberi tanggapan. Baik, di sini sudah ada Mbak Viola, Mbak Aulia, Mbak Siti Haranisa, Mbak Raditya. Mungkin kami tampung 3 pertanyaan teratas terlebih dahulu. Di sini ada Mbak Viola, Mbak Aulia, dan Mbak Siti Haranisa. Silahkan. Saya dulu berarti ya. Iya, Mbak. Oke, izin bertanya untuk kelompok ini. Tadi kan di PPT itu ada ya, saya lihat ada pengelompokan. Itu ada terdapat beberapa kriteria tertentu. Itu gimana cara guru, terutama guru mata pelajaran yang lain, untuk memahami kriteria siswanya supaya kelompoknya itu bisa harmonis. Itu kelompok 6. Baik, terima kasih Mbak Viola. Saya coba ulang pertanyaannya. Tadi itu kriteria guru supaya dapat terbentuk kelompok yang harmonis gitu ya, Mbak? Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya silakan Mbak Aul. Oke, terima kasih Mbak Kia. Saya Aulia izin bertanya. Model NHT kan pengembangan dari TGT. Nah, menurut kelompok 6, apa yang membedakan model pembelajaran NHT ini dengan TGT secara lebih spesifik? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Aulia. Saya coba ulang. Pertanyaannya, apa yang membedakan NHT dan TGT secara lebih spesifik? Begitu ya, yang membedakan NHT dan TGT secara lebih spesifik. Iya, Kia. Baik, terima kasih. Nah, kemudian tadi Mbak Siti, silahkan. Silahkan Mbak Siti Hairunisa untuk pertanyaannya. Suaranya agak kedengeran nih. Kedengeran mungkin lagi sulit juga. Mungkin Mbak Siti bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar.
Baik, mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Aulia terkait model NHT itu kan pengembangan dari model TGT. Nah, tadi apa yang membedakan model pembelajaran NHT dengan TGT? Kalau menurut saya, yang membedakan NHT dan TGT itu terletak pada aktivitasnya. Nah, dimana kalau TGT itu kan di akhir setelah guru menjelaskan materi itu kan diadakan turnamen. Nah, kemudian di turnamen itu kelompok siswa terbaik itu ditempatkan di meja pertama, kemudian kelompok siswa terbaik berikutnya di meja kedua dan seterusnya seperti itu. Nah, ini kan memunculkan kompetisi yang seimbang. Maksud saya, jadi siswa itu berkontribusi sesuai tingkat hasil belajarnya seperti itu. Jadi diharapkan hasilnya itu bisa lebih maksimal. Nah, kalau sedangkan di NHT itu pembagiannya itu kan guru membagi ke beberapa anggota, lalu setiap anggota itu diberikan nomor berbeda. Nah, kemudian diberikan LKS untuk dikerjakan. Nah, di sini tiap anggota itu kan dituntut untuk menguasai semua soal dan pembahasan dari LKS yang mereka kerjakan tadi. Nah, kemudian mereka nanti diminta secara random oleh guru untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Jadi, tiap anggota di sini dituntut menguasai semua soal yang ada di LKS seperti itu. Mungkin Mbak Sahirul atau Mbak Karmelita ada tambahan? Mungkin kalau tidak ada, apakah dari Mbak Aul sendiri ada feedback? Dari saya belum ada feedback, Mbak Kia. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Aul. Mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaannya Mbak Viola tadi. Kriteria supaya terbentuk kelompok yang harmonis. Kalau menurut saya, tadi kan kriteria pengelompokannya itu kan secara heterogen ya, jadi dalam satu kelompok itu terdiri dari prestasi yang berbeda, suku, budaya, dan lain-lain. Nah, caranya guru bisa memilah dan memilih itu mungkin guru bisa melihat latar belakang siswa, misal untuk pengelompokan berdasarkan suku, budaya, dan lain-lain. Kemudian untuk prestasi belajar, mungkin guru bisa melihat melalui prestasi siswa, melalui nilai sebelumnya itu seperti apa. Seperti guru bisa mengecek nilai hasil belajar sebelum-sebelumnya gitu, yang kemudian bisa dikelompokkan oleh guru. Seperti itu. Jadi dalam satu kelompok itu jangan hanya siswa kelompok A ini jangan hanya berisi siswa berprestasi yang paling unggul-unggul gitu. Jadi yang unggul-unggul itu merata. Jadi setiap kelompok itu pasti ada
siswa yang berprestasi unggul seperti itu. Mungkin Mbak Karmelita atau Mbak Sairol mau menambahkan? Saya izin menambahkan dari pertanyaannya Mbak Viola. Jadi untuk terbentuknya kelompok yang harmonis tadi katanya Mbak Gea, selain yang anaknya ya siswanya yang unggul dibagi rata, jadi gurunya juga harus memantau setiap kelompoknya agar semuanya itu bisa ikut andil dalam berdiskusi gitu. Jadi kelompoknya nggak cuma satu orang yang bekerja, jadi ikut semuanya begitu. Bagaimana Mbak Viola? Apa ada tanggapan? Oke, mau tanya. Berarti tadi kalau semisal guru mata pelajaran itu ada cara khusus nggak ya? Soalnya kan guru mata pelajaran pasti siswanya lebih banyak, kelasnya juga lebih banyak, nggak di situ doang gitu. Ada nggak cara? Jadi menjawab mungkin guru pelajaran juga bisa berkolaborasi sama guru kelas. Jadi kayak minta datanya siswa kelas ini tuh gimana gitu. Minta data-datanya siswa kelas itu. Ya, mungkin ada feedback atau tambahan. Oke, makasih kelompok 6 udah cukup. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Viola. Saya izin mencoba buat jawab pertanyaannya Mbak Siti. Sintak pemberian jawaban itu apakah setelah guru menunjuk siswa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan langsung ke tahap selanjutnya, yaitu pemberian kesimpulan dari guru setelah satu orang siswa yang menjawab pertanyaannya. Kalau menurut saya sebelum ke tahap selanjutnya, jadi guru tidak hanya menunjuk satu siswa saja, jadi ada beberapa siswa yang akan ditunjuk seperti kayak 2-3 orang yang ditunjuk, setelahnya selanjutnya baru ke tahap pemberian kesimpulan gitu. Oke ya, mungkin ini yang tanya tadi karena itu ya sinyalnya agak susah ya, jadi feedbacknya agak lama juga mungkin ya. Mungkin Mbak Siti bisa menuliskan feedbacknya di kolom komentar kalau ada Mbak. Untuk kesimpulan sendiri, yang memberikan itu ya langsung guru Mbak. Tapi dibersamai siswa-siswanya. Jadi siswa-siswa diminta untuk menyimpulkan. Nah, kemudian nanti bila ada yang kurang tepat, guru membenahi kesimpulan pembelajaran hari ini seperti itu. Ya, jadi. Oke, mungkin sebelum pertanyaan berikutnya tadi kan banyak yang mungkin tanya. Saya tanya pada kelompok ini dulu ya. Mungkin di situ ini kan NHT ya, number hits together. Yang ini yang hanya ini kira-kira di sintaknya ada nggak di pembelajaran ini?
kan number hits together. Kira-kira apa di situ? Oh, sintaksnya ya, Pak? Oh, gimana, Pak? Jadi kan dari nama ini kan number di situ kan artinya kan penomoran. Terus yang ini HT ini di sintaknya ada nggak? Yang hit together. Iya, ini, Pak. Oh, Hmm? gitu. Di poin nomor 3, Pak. Langkah nomor 3 apa? Guru Oh. memberi. Ya, Ya, sebenarnya gini ya. Mungkin artinya pada kelompok ini kan artinya kalau kita mengambil dari bukunya Aren atau mungkin yang dikembangkan Kagan di situ, itu kan sintaknya ada 4 ya, ada 4 tahap. Jadi yang pertama itu kan penomoran. Oke, penomoran kan sudah ada di situ. Jadi numbering. Terus tahap yang kedua memberikan pertanyaan, sebenarnya kan gitu ya, memberikan pertanyaan. Artinya di situ kan guru mungkin bisa membuat daftar pertanyaan yang barangkali di situ kalau LK itu kan tidak semuanya pertanyaan ya, LK itu kan mungkin berbentuknya aktivitas, jadi mungkin agak sedikit berbeda. Nah, sebenarnya kan step ketiga itu kan hits together di situ ya. Jadi kan sebenarnya kan orientasinya kan menyatukan kepala. Jadi setiap harapannya itu adalah dikatakan di situ berpikir bersama itu setiap orang di dalam kelompok itu harus mengetahui jawaban. Jadi artinya di situ kan bahwa siswa menyatukan kepala untuk menemukan dan memastikan setiap orang mengetahui jawabannya. Jadi artinya ada kesepakatan di dalam kelompok itu tentang jawaban yang didapat itu. Kemudian yang keempat itu kan baru nanti menjawab, jadi answering di situ. Jadi yang dimaksudkan di sini kan kalau head together di situ kan sebenarnya kan orientasinya kan memang berpikir bersama di sini, menyatukan kepala, sehingga questioning ini sendiri kan beda dengan ini kan, bukan dan, karena di situ kan mesti tahapannya berbeda. Nah, mungkin di dalam NHT sini artinya kan di dalam kooperatif memang kalau untuk kegiatan apa itu penilaian itu tidak ada ketentuan, jadi bervariasi, diserahkan pada guru. Ya, kemudian artinya di situ kan barangkali ketika ditambahkan tadi sebenarnya itu kan itu tambahan dari kita sebagai guru nanti memilih ya. Jadi itu sebenarnya kan orientasinya itu, sehingga ketika number head together di sini kan mesti orientasinya kan mesti pada penomoran. Nah, nomornya itu di mana, di kepalanya atau di badannya atau hanya berhitung, yang penting ingat nomornya, itu kan penting. Kemudian pemberian pertanyaan ya. Kemudian yang harusnya ini kan mestinya dipisah karena kan setelah bertanya kemudian siswa itu berdiskusi dalam kelompoknya untuk menjawab ya, sehingga hampir setiap siswa itu harus tahu jawabannya, baru nanti answering di situ guru memberikan atau menunjuk atau salah satu nomor, kemudian pada kelompok yang memiliki nomor tersebut harus tunjuk jari dan mungkin barangkali kan bisa memberikan jawabannya kepada seluruh kelas. Nah, itu berarti kan artinya berbeda atau sama itu, maka setiap nomor yang ada itu kan harus menyampaikan jawabannya. Mungkin itu, sehingga mungkin kalau ada tadi tambahan tahapan di situ yang dituliskan oleh kelompok ini, oke, namanya persiapan itu kan sebenarnya kan di luar ya, di luar sebelum pembelajaran. Kemudian kalau pemberian kesimpulan dan memberikan penghargaan itu sebenarnya kan hanya mengacu pada kooperatif, bahwa teori motivasi itu bisa muncul di situ. Tapi ini nggak ada ketentuan yang pasti terkait dengan NHT itu. Sedikit tadi pertanyaan Viola ya.
membentuk kelompok yang harmonis bagaimana ketika kita guru mapel ya. Sebenarnya kan kalau kita nanti di pertanyaan itu sebenarnya kan kita di SMP atau di SMA atau di SD. Kalau di SMP kan semua guru mapel ya. Jadi semua guru mapel kecuali hanya ada satu yaitu menjadi wali kelas ya. Yang lainnya kan semuanya guru mapel. Kalau di SD ada guru kelas. Ya. Jadi mungkin perbedaannya di situ ya. Sehingga bagaimana membentuk kelompok ya. Pertama harus dipastikan tadi ya aturan pembentukan kelompok yang sama yang disampaikan oleh kelompok 6 tadi. Membentuk kelompok itu yang penting pertama adalah ketentuannya itu terpenuhi. Tetapi kan apakah kelompok itu menjadi kelompok selamanya kan tidak. Jadi mungkin guru pertama bisa memberikan arahan namanya guru menjadi fasilitator yang mesti memantau perjalanan diskusi, perjalanan bagaimana mereka bekerja kelompok ya. Tapi suatu saat itu kan mesti ada kejenuhan sehingga mungkin ada waktunya untuk pembentukan kelompok baru ya. Tapi yang harmonis ya mungkin tidak selamanya ya. Jadi artinya kan di situ adalah karena kelompok itu adalah membentuk masyarakat belajar ya, mungkin barangkali tidak selamanya yang kita hadapi itu baik-baik terus. Ya, mungkin barangkali dengan menghadapi sesuatu yang tidak baik itu memberikan pengalaman kita untuk meningkatkan mentalitas kita juga. Jadi mungkin itu. Itu mungkin silakan dilanjutkan untuk kelompok. Nah. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Toto. Kemudian ini ada 4 penanya teratas yaitu Mbak Raditya, Mbak Anandia, Mbak Yunita Dewi, dan Mbak Betty. Saya persilahkan Mbak Raditya terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaannya. Tes suara saya masuk? Masuk, Mbak. Terima kasih waktunya. Saya izin bertanya. Bagaimana jika kontribusi siswa berprestasi rendah itu kurang? Padahal kan di pas presentasi di NHT ini, presentasinya itu kan ditentukan secara acak oleh guru. Nah, apabila yang terpilih itu siswa berprestasi rendah, dan ternyata saat presentasi, siswa tersebut itu dalam presentasi itu kurang, itu bagaimana ya? Apakah penilaian guru terhadap kelompok itu adil? Sedangkan ada siswa yang berprestasi tinggi sudah berusaha mengerjakan soal. Nangkep maksud saya enggak ya, Mbak? Oh iya, sebentar, saya ulangi. Bagaimana kalau siswa berprestasi rendah tadi kurang dalam penyampaian saat presentasi sehingga mempengaruhi nilai siswa yang berprestasi tinggi, seperti itu ya Mbak? Apakah adil seperti itu ya Mbak? Iya. Iya, baik, terima kasih. Pertanyaannya kan saya tampung terlebih dahulu. Nah, kemudian tadi ada pertanyaannya Mbak Anandia, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Suara saya sudah terdengar, tadi keluar karena sinyalnya. Oh iya, sekarang sudah, Mbak. Saya izin bertanya, tadi kan sudah ditanyakan oleh Mbak Aulia terkait perbedaan metode TGT dan NHT. Nah, menurut kelompok kalian, dibandingkan dari metode TGT, metode NHT ini lebih sulit atau lebih mudah untuk diterapkan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anantia atas pertanyaannya. Saya coba ulang kembali. Metode TGT ini metode NHT itu lebih mudah dilaksanakan atau lebih sulit ketimbang metode TGT. Begitu ya Mbak Anandia? Iya, benar seperti itu Mbak Gia. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Kemudian Mbak Yunita, silahkan untuk pertanyaannya.
Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya, apakah semua materi cocok untuk penerapan pembelajaran dengan model NHT ini? Atau ada materi yang tidak cocok untuk diterapkan dengan menggunakan model NHT? Itu aja, makasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Yunita. Kemudian langsung ke Mbak Baik, silahkan. Saya Mbak, Iya, mau nanya masalah komponen juga. Slide sebelumnya Mbak. Di sini kan ada persiapan tentang guru mempersiapkan lembar kerja siswa yang sesuai dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Gimana LKS yang sesuai dengan model pembelajaran tipe NHT, apa ada karakteristiknya atau bagaimana? Lalu tentang satu lagi Mbak, setelah siswa misal dipilih nomor 2 untuk presentasi, lalu nomor 2 yang lain ngapain? Apa cuma dipilih salah satu untuk presentasi, tidak ada yang menanggapi atau bagaimana? Itu saja, masuk pertanyaan saya Mbak. masuk. Coba saya ulang ya Mbak. Kriteria LKS untuk metode NHT ini dan misal setelah kelompok 2 misal nomor 2 di kelompok 1 itu sudah dipilih, lalu nomor 2 kelompok lain itu melakukan apa, seperti itu ya Mbak? Iya, gitu Mbak. Ya, baik. Iya, terima kasih Mbak. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak. Baik. Mungkin kami diskusikan terlebih dahulu untuk jawabannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Anantia. Dibandingkan metode TGT, metode NHT lebih mudah atau sulit untuk diterapkan? Menurut saya, metode NHT itu lebih mudah untuk diterapkan pada pembelajaran. Selain itu, metode NHT itu aktivitasnya juga lebih mudah dilaksanakan atau dilakukan ketimbang dengan metode TGT. Terus metode NHT itu juga membuat atau mengkondisikan siswa lebih mudah menemukan dan memahami konsep
yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temannya. Jadi metode NHT itu simpulannya lebih gampang dilakukan dibanding dengan TGT gitu, Mbak Nantia. Mbak Gia sama Mbak Kamelia, apa ada tambahan? Kalau saya setuju dengan pendapat tadi, hanya saja tambahannya NHT lebih mudah karena alasan yang tadi, tapi dengan satu kendala saja, dia tidak terlalu efektif jika dilakukan oleh terlalu banyak orang dalam satu kelas. Jadi akan kurang efektif, keefektifannya akan berkurang karena terlalu banyak anggota kelas. Itu kalau tambahan dari saya, itu saja. Izin menambahkan juga, menurut saya NHT ini juga lebih mudah karena sebenarnya pada dasarnya itu tuh hampir sama kayak diskusi kelompok biasa gitu. Cuman memang dibagi tiap orang itu sudah diberi penomoran untuk nanti dipanggil random oleh guru. Sedangkan kalau TGT tadi sendiri kan itu harus dikelompokkan terlebih dahulu, lalu nanti masih dikelompokkan di meja turnamen. Kemudian guru juga harus membuat tipe-tipe soal yang berbeda di tiap mejanya, karena kan tiap meja itu kan berbeda kompetensinya ya. Untuk meja pertama itu kan untuk siswa prestasi tinggi, kemudian kedua dan selanjutnya itu mengikuti seperti itu. Apa ada feedback dari Mbak Anantia? Dari saya cukup. Terima kasih untuk Mbak Sairol, Mbak Karmelita, dan Mbak Gia atas pendapatnya. Ya, sama-sama. Izin menjawab lagi untuk pertanyaan dari Mbak Yunita, apakah semua materi cocok diterapkan dengan model NHT ini? Menurut kami, semua materi cocok diterapkan dengan model NHT. Karena model NHT ini kan mudah dilaksanakan karena ini semacam diskusi yang seperti Mbak Kamelia tadi jawab. Lalu selain itu model NHT ini juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat seperti itu. Terus kerjasamanya juga lebih aktif di model NHT ini. Seperti itu Mbak Yunita, Mbak Gia, Mbak Kamel, apa ada tambahan lagi? Tidak ada, itu udah benar kalau dari saya. Belum ada Mbak. Oke, untuk Mbak Yunita, apa ada tanggapan? Oke, mau tanya sekali lagi. Apa parameter yang mengindikasikan bahwa model NHT yang dilakukan oleh guru itu berhasil dan sesuai harapan gitu? Baik. Saya izin menjawab lagi. Parameter yang mengindikasikan bahwa model NHT yang dilakukan oleh guru itu sesuai harapan atau tidak.
yang ada beberapa yang buat parameter yang mengindikasikan model NHT. Yang pertama yaitu siswa dapat saling bertukar gagasan secara aktif dan menentukan jawaban yang paling tepat. Lalu siswa mampu berpikir bersama pada kelompoknya. Lalu yang ketiga, pada model NHT ini membuat siswa lebih aktif atau meningkatkan keaktivitas belajar siswa dalam pembelajarannya. Karena pada model NHT ini membuat siswa lebih semangat kayak seperti itu, Mbak Yun, dalam kerjasamanya atau berdiskusinya. Bagaimana, Mbak Yunita? Oke, sudah cukup Mbak. Saya terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin saya mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Raditya Rizky tadi terkait kontribusi siswa yang berprestasi rendah saat presentasi, apakah adil dalam penilaiannya untuk siswa yang berprestasi tinggi. Nah, menurut saya ini kan untuk penilaiannya sendiri itu tadi yang dikemukakan oleh Supriyono itu kan ada dua, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Nah, nanti mungkin guru bisa melakukan penilaian proses tiap individu, di mana mungkin guru bisa menilai mengenai sikap, kedisiplinan, minat, kerjasama, keaktifan, dan tanggung jawab tiap individu dalam anggotanya, begitu. Jadi penilaian tidak hanya saat melakukan presentasi hasil akhir berupa presentasi tadi, tapi juga selama prosesnya gitu. Jadi ada keaktifan, tanggung jawab. Nah, ini berarti peran guru harus lebih banyak dalam mengamati siswa untuk menilai proses diskusi tiap kelompok. Seperti itu. Mungkin selain itu nanti kan mungkin untuk penilaian individu juga ada penilaian seperti ulangan harian, ulangan tengah semester yang itu kan dikerjakan secara individu. Jadi nanti mungkin guru dapat mengetahui kemampuan tiap individu yang sebenarnya, oh si A ini ternyata sudah memahami materi begitu. Nah, kemudian menurut saya kalau penilaian seperti ini, yang penilaian hasil atau penilaian presentasi ini justru mendorong siswa untuk saling mendorong temannya untuk menguasai materi. Jadi di sini biar siswa prestasi tinggi itu enggak mengerjakan tugasnya sendiri, jadi menuntut teman-temannya yang lain. Jadi dia juga berkontribusi kayak mengajari teman-temannya yang lain biar bisa paham seutuhnya, benar-benar memahami jawaban dari LKS seperti itu. Mungkin tujuannya penilaiannya. Jadi menurut saya adil sih Mbak Raditya. Mungkin ada tambahan dari Mbak Sairol atau Mbak Karmel. Kalau dari saya nggak ada, Mbak Gea. Saya setuju sama jawaban pendapatnya dari Mbak Gea. Kalau dari saya setuju Mbak Gea. Cuma saya tambahin sedikit untuk jawabannya.
Kalau untuk yang dipresentasikan yang ditunjuk, nomor yang ditunjuk untuk maju itu hasil dari kelompok itu. Jadi entah itu siswa yang berprestasi rendah ataupun berprestasi tinggi, maka jawabannya sudah didiskusikan bersama. Jadi jawaban terbaik mereka yang mereka anggap benar itulah yang dipresentasikan. Jadi sesuai dengan yang Mbak Gia sebutkan tadi, kalau penilaian hasilnya itu dari situ. Begitu kalau dari saya. Terima kasih. Mungkin ada feedback dari Mbak Aditya. Dari saya sudah tidak ada feedback, sangat menjelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan Mbak Aditya. Nah, kemudian tadi pertanyaan dari Mbak Baik. Mungkin saya mencoba yang pertanyaan yang baik yang terkait misal nomor yang dipanggil guru adalah nomor 2, kemudian nomor 2 dari kelompok 1 yang dipilih, kemudian kelompok lain melakukan hal apa. Nah, kalau dari sintaksnya itu jadi guru itu jadi pertama itu menyebut nomor, misal nomor 1 seperti itu. Nah, kemudian siswa yang nomornya disebutkan misal nomor 1 dari kelompok A, B, C itu semua yang nomornya 1 itu mengacungkan tangan. Nah, kemudian nanti guru masih memilih secara random lagi kira-kira kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil diskusinya seperti itu Mbak Baik. Untuk itu ada di sintaks 4 yang pemberian jawaban atau answernya. Jadi nanti yang setelah dipilih acak yang maju 1 kan? Iya. Jadi nomor misalnya yang dipilih nomor 1, lalu nomor 1 yang lain udah nggak ngapa-ngapain gitu, cuma yang 1 aja yang presentasi atau mereka menanggapi yang presentasi. Untuk presentasinya sendiri, sebenarnya saya itu sempat melihat beberapa referensi. Yang satu referensi itu ada yang mengatakan kalau jadi nanti gurunya manggil nomor 1, kemudian semua yang nomor 1 tunjuk tangan, kemudian guru masih memilih lagi nomor 1 di kelompok berapa. Namun juga ada yang mengatakan mensimulasikan kalau misal guru menunjuk nomor 1, kemudian setiap nomor 1 dari tiap-tiap kelompok itu menjelaskan hasil diskusinya. Nah, kalau mungkin yang tipe yang misal yang menjelaskan hanya satu kelompok, nah itu nanti kelompok yang lain itu menanggapi hasil diskusinya itu. Jadi mungkin ada yang sependapat atau mungkin ada yang berbeda pendapat seperti itu. Tapi ada juga yang jadi satu-satu itu mempresentasikan hasil diskusinya dari tiap kelompok seperti itu. Kalau yang di sini sendiri, yang di PPT kami itu memakai yang jadi gurunya itu memanggil satu nomor, kemudian masih merandom lagi kelompok mana yang mau mempresentasikan. Nah, mungkin di sini nanti gurunya bisa meminta kelompok lain untuk menanggapi seperti itu. Jadi nanti biar ada diskusi. Masuk nggak Mbak Baik? Atau Masuk sudah Mbak. Terima kasih penjelasannya. ya mungkin kalau ada tambahan dari Mbak Saira atau Mbak Karmelita.
Oke, masih ada pertanyaan yang belum dijawab atau masih ada yang mau bertanya? Saya izin menjawab yang pertanyaan Mbak Baik yang kriteria LKS model pembelajaran NHT. Untuk kriterianya ya Mbak, saya cari-cari nggak ada kriteria khusus buat LKS model NHT ini. Jadi buat LKS-nya menurut saya ini sama kayak LKS yang lainnya gitu Mbak. Mbak Kamel ada tambahan? Mungkin saya coba menambahkan, mungkin LKS-nya itu bisa dibuat lebih apa ya? Kira-kira itu tuh cocok untuk dikerjakan dalam bentuk kelompok gitu. Jadi diberikan masalah yang mungkin cukup rumit yang nanti bisa siswa-siswanya itu berdiskusi bersama gitu. Jadi biar nanti head together-nya itu terpenuhi gitu. Jadi kira-kira LKS yang nggak ditunjukkan untuk satu individu saja, tapi kira-kira LKS yang permasalahan di dalamnya itu butuh beberapa kepala untuk berdiskusi gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin Mbak Kamal mau menambahkan. Mungkin bila Mbak Karmel tidak ada tambahan, Mbak Baik mungkin ada tanggapan. Tidak, Mbak, sudah jelas. Terima kasih Mbak Gia dan Mbak. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Baik. Mungkin kami dari kelompok 6. Oke ya, mungkin sebelum ditutup, ini PPT-nya di close dulu. Di stop dulu. Udah. Nggak bisa. Oke ya. PPT-nya di presentasinya di stop. Iya Pak. Oke ya, mungkin sebelum ditutup oleh kelompok 6 ya. Jadi pertama mungkin tadi ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin terkait dengan tadi yang sudah disampaikan dan mungkin beberapa sudah dijawab oleh kelompok 6. Ya, jadi
pertama sebenarnya kan kalau dikaitkan dengan tujuan munculnya pembelajaran NHT ini. Jadi ini ada dua struktural, itu adalah TPS sama NHT. Ya, jadi sebenarnya di sini kan orientasinya kan membantu guru ya, ketika nanti di dalam pembelajaran tradisional itu kan ketika guru bertanya, kemudian setiap siswa akhirnya mengangkat tangan, kemudian guru meminta siswa untuk menjawab. Nah, kadang kan itu tidak efektif ya, tidak efektif, sehingga mungkin suasana kelas juga tidak kondusif ya. Sehingga mungkin dalam bentuk ini akhirnya dibentuk bagaimana memanage kelas untuk mengatur agar nanti siswa itu di dalam menjawab pertanyaan guru. Itu akhirnya mungkin bisa pertama adalah terakomodasi untuk semua apa yang dipikirkan oleh siswa itu. Akhirnya muncullah ini. Jadi artinya di situ kan kelas tradisional yang seperti mungkin menekankan pada hafalan, di mana guru mengajukan pertanyaan kemudian akhirnya menjawab secara mencongak itu, nah mungkin akhirnya dimunculkan ini. Nah, sehingga mungkin memang kalau dilihat dari ketentuannya, mungkin tadi yang disampaikan Karmel itu memang ya kita nggak ada ketentuan sebenarnya LK yang baik itu seperti apa, karena di sini sebenarnya kan adalah lebih menekankan pada pertanyaan. Sehingga sebenarnya materi apa yang cocok ya. Artinya kan sebenarnya orientasi awal kan sebenarnya dibangun itu adalah bagaimana ketika nanti guru misalkan setelah melaksanakan pembelajaran, akhirnya guru bisa mengecek mungkin tentang pemahaman siswa dan sebagainya, itu mungkin model ini akan sangat cocok ya. Atau yang kedua itu kan kalau memang ketika materi-materi yang ada itu bisa disusun dalam bentuk mungkin pertanyaan-pertanyaan. Ya, jadi mungkin tidak membutuhkan aktivitas yang banyak, sehingga mungkin artinya kan pertanyaan-pertanyaan itu dibangun dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Nah, mungkin pertanyaannya kan tidak harus ketika mengerjakan itu kan bisa nanti LK itu bisa dibuat bukan LK ya, kalau LK itu aktivitas sebenarnya. Pertanyaan itu bisa dibuat daftar, misalkan ada 10 pertanyaan ini, sehingga ketika siswa bisa menjawab 10 pertanyaan ini berarti tujuan pembelajaran tercapai. Nah, berarti kan nanti kan sebenarnya terkait dengan tahapan di dalam tadi pertanyaan juga. Bagaimana ketika guru menunjuk? Ya, sebenarnya nanti kan gini, ketika kelompok ini mengatakan ada referensi yang mengatakan bahwa hanya satu orang pada kelompok tertentu yang presentasi, ada referensi yang mengatakan bahwa ketika guru menunjuk nomor 1 misalkan, semua yang nomor 1 tunjuk tangan, ya, kemudian semuanya memberikan jawabannya. Nah, sebenarnya kalau dari buku Aren itu yang kedua itu ya, jadi artinya ketika kita mengatakan guru menunjuk nomor 1, maka setiap kelompok yang punya nomor 1 itu semuanya tunjuk tangan dan memberikan jawabannya. Jadi artinya apakah jawabannya itu sama atau jawabannya itu berbeda. Nah, itu kan nanti saling melengkapi. Tetapi mungkin menjawab nomor 1 dulu, tidak menjawab semua nomor yang pertanyaan yang ada. Jadi kan nanti akhirnya terbangun interaksi ya. Jadi tidak setiap apa itu satu hari satu pertanyaan kan tidak. Ya, kira-kira begitu. Sebentar, ini agak ada suara aneh. Ya, itu mungkin tolong nanti ini dimasukkan. Ya, itu. Kemudian yang kedua, mungkin tadi terkait dengan tahapannya. Ini kan kalau di bukunya Aren yang kemarin saya share itu kan memang tahapannya ada ini, numbering, kemudian questioning di sini, head to data sama answering di sini. Nah, itu mungkin barangkali itu, tetapi nanti kan ketika penilaian tidak ada aturan. Tapi ketika Anda menyantumkan miliknya Supriyono, itu kan teori ya, teori bahwa penilaian itu bisa dilakukan secara proses atau penilaian akhir. Nah, tetapi kan bentuk pelaksanaan penilaian yang akan diterapkan itu kita bentuknya apa? Ya, kan kalau misalkan STAD kan jelas ada kuis. Ya. Jadi
ketika kita mengatakan ada variasi, tetapi kita harus menentukan apa toh yang kita pilih, sehingga nanti menjadi bahan perdebatan itu di situ. Nah, sebenarnya kan apakah itu cocok atau enggak? Itu yang mungkin barangkali nanti bisa dimasukkan. Nah, kemudian yang berikutnya, mungkin nanti pada kelompok ini tadi ketika pada saat presentasi misalkan melihat kelemahannya, ya artinya kan mungkin ketika mengatakan kelas cenderung ramai, tapi kan artinya ramai yang seperti apa sehingga nanti kan itu tidak jelas, ya. Jadi artinya kan memang ketika masyarakat belajar ya memang kondisinya ramai, tapi kan ramai di dalam rangka membicarakan materi, dalam rangka membicarakan ilmu, itu kan boleh. Ya, itu mungkin tambahannya, sehingga mungkin beberapa bentuk termasuk tadi satu yang saya lupa tadi, yang apa tadi? Oh iya, kita mengatakan kalau ada pertanyaan apakah nanti bagaimana sih, ada indikator enggak sih NHT itu diterapkan sesuai harapan. Ya sebenarnya kan kalau harapan itu adalah mestinya ketika indikator pertama mesti tujuan pembelajaran tercapai atau enggak, ya. Kemudian yang kedua, keterlaksanaan pembelajaran. Apakah pembelajaran itu memang aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang dibuat atau tidak. Jadi sebenarnya kan orientasinya kan di situ, tentang keterlaksanaan pembelajarannya sama nanti pencapaian tujuan pembelajarannya. Baik tujuan itu kan ada yang sifatnya itu kognitif, kemudian ada yang sifatnya itu kaitannya dengan karakter. Nah, itu kan semuanya terakomodasi ataupun keterampilan. Nah, itu kan orientasi yang mungkin dibangun adalah bentuknya itu. Sehingga kriteria-kriteria itu biasanya kan apakah satu pembelajaran itu efektif? Ya, mesti pertama yang dilihat adalah tujuannya itu tercapai atau enggak. Gitu ya. Nah, orientasinya di situ. Yang lainnya saya pikir tadi mungkin sudah dijawab dengan baik, termasuk bagaimana ketika nanti orientasi pengaturan kelompok, tapi sebenarnya aturan kelompok di sini enggak tegas, tetapi mungkin kita mengacu pada aturan kooperatif, ya. Jadi dipilih yang heterogen, di situ adalah heterogen sesuai dengan ketentuan yang kemarin. Jadi kira-kira begitu. Oke, mungkin itu tambahannya. Apakah ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, saya pikir cukup. Saya kembalikan pada kelompok 6 untuk ditutup, dan mudah-mudahan nanti, oh ya, satu nanti ketika perbaikan, tolong nanti di dalam penerapan di situ, ketika kita memilih, katakanlah memilih sesuatu, ya, mungkin barangkali sesuai dengan tahapan itu. Yang kedua adalah mungkin contoh LK-nya itu ketika nanti memang dibuat daftar itu disesuaikan, dan itu mungkin diberikan contohnya. Jadi supaya nanti ada gambaran yang jelas apakah ini benar atau tidak. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih gambarannya Pak Bob. Kami dari kelompok 6 mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok